Terima kasih telah mengunjungi kanal Anomalai Edisi Indonesian Horror Story. Selamat menikmati mimpi buruk. Siang itu, aku berjalan di antara rak buku yang menjulang tinggi di perpustakaan, mencari referensi untuk tugas yang harus ku selesaikan. Mataku sibuk menerawang di antara deretan buku tebar yang berbaris, dan kefokusanku terhenti pada sebuah buku asing bersampul hitam kusut. Ini, kenapa bisa terdampar di sini? Buku itu seakan tersesat karena berada di deretan judul akuntansi. Padahal isinya sama sekali tak berhubungan dengan urusan debit dan kredit, melainkan tentang horor. Aku tertarik dengan sampulnya yang bergambar hantu perempuan berwajah rusak. Ku buka halaman depan dan menemukan satu catatan yang ditulis dengan tinta hitam. Jangan dibaca, aku mengernyit. Entah apa alasan seseorang menuliskan catatan itu. Yang pasti hal itu membuat rasa penasaranku semakin berkumpul. Ku satukan buku itu dengan tumpukan buku lain di dalam dekapanku. Kemudian aku berjalan ke petugas perpustakaan untuk mendaftarkannya sebagai buku sewaan yang akan ku bawa pulang. Malamnya, aku duduk terpaku di belakang meja belajar sambil memijat dahiku yang pening karena lelah menghitung angka-angka fiktif yang sedang kuhadapi. Menyerah. Ku tutup buku besarku lalu menggeliat untuk merenggangkan ototku yang pegal. Lalu aku ingat buku itu. Ku bereskan semuanya lalu ku bawa buku hitam itu ke atas tempat tidur. Aku mulai membaca daftar isinya yang ternyata membahas tentang macam-macam hantu. Di saat kau membaca tentang mereka, saat itulah mereka merasa terpanggil dan akan datang untuk menemanimu. Setelah membaca bab pertama, kelopak mataku mulai terasa berat. Ku matikan lampu tidur dan mulai mencari posisi yang nyaman untuk menutup mata. Seharusnya aku mulai terlelap tapi pendengaranku menangkap suara aneh yang membuatku kembali terjaga. Hihihi, hihihi, samar, pelan, tapi terdengar jelas. Hihihi, hihihi. Aku bangkit dari tidurku dan mulai berpeluh dingin. Aku merasa diawasi. Aku tidak sendirian di ruangan ini. Ku edarkan pandangan ke seluruh kamar dan terhenti pada bayangan gelap di belakang pintu. Siluet seseorang dengan rambut panjang sedang berdiri di sana. Aku menelan ludah. Hihihi, hihihi. Suara itu kembali terdengar. Aku membeku di posisiku saat bayangan itu mulai bergerak mendekat. Aroma bunga menggelitik indera penciumanku. Aku ingat isi buku yang kubaca beberapa saat lalu. Makhluk yang kini mendekat ke arahku, berwujud sama dengan apa yang tertulis di dalam buku. Seseorang yang telah membaca buku itu sebelumnya, sudah mengingatkanku untuk tidak membacanya. Seharusnya aku menurut. Seharusnya aku tak membawanya pulang. Deretan kalimat terakhir dalam buku itu terngiang-ngiang di dalam otakku. Kunrobuna Nuril Jakim. Itu adalah mantra untuk memanggil kuntilanak. Terima kasih sudah membacanya meski aku sudah memperingatkanmu. Silakan ditunggu. Malam ini kuntilanak akan datang menemanimu.